Sudah, Bu Novi. Oke, sekarang kamu bisa jelasin secara jelas kamu tujuannya apa? Tujuan penelitiannya apa? Tujuan penelitian saya untuk mengidentifikasi minat beli pelanggan di TikTok Shop, bagaimana menggunakan teori AIDA untuk menganalisa pembelian produk yang cukup tinggi dalam strategi promosi yang digunakan oleh produk tas Leskatino agar menciptakan daya beli masyarakat yang tinggi. Menurut kamu ngomong kayak gitu orang paham nggak? Penjelasan kamu bisa dipahami nggak? Coba bisa lebih singkat nggak jawabnya? Tujuan penelitian kamu apa? Untuk meneliti minat beli dalam produk Leskatino Kenapa kamu meneliti minat beli? Yang kamu mau teliti minat belinya atau apanya nih? Minat beli konsumen. minat beli konsumen dalam menggunakan strategi AIDA. Coba kamu baca tulisan kamu sendiri. Kamu nulis apa di situ? Yang lebih make sense yang mana nih? Ini siapa yang ngerjain sebenarnya? Kamu sendiri bukan? Karena jawaban kamu nggak sama apa yang kamu tulis. Oh ya, Bu Novi. Siapa yang ngerjain? Kok kamu sendiri nggak inget apa yang kamu tulis? Apa yang kamu tulis di situ? Strategi komunikasi. Terus tadi kamu jawabnya apa? Ada nggak kamu nyebut strategi komunikasi? Minat beli menggunakan teori AIDA. Terus menurut kamu yang benar yang mana nih? Yang mau kamu kerjain yang mana? Yang strategi komunikasi menggunakan teori AIDA, Bu Novi. Kamu tidak ada nyebut ngomong teori AIDA. Dan tidak ada namanya teori AIDA. Kamu browsing aja, ada nggak teori AIDA? Ada namanya teori AIDA. AIDA itu teori siapa? Ini saya belum lihat tulisan kamu yang lain. Saya baru nanya kamu neliti apa. Karena kalau kamu baca komen saya yang sebelumnya, itu semuanya saya selalu referring baca tujuan kamu. Karena ini nggak relevan. Karena makanya saya tanya, tujuan kamu tuh apa sebenarnya penelitiannya? Kalau kamu nggak bisa jawab, gimana kamu mau ujian? Ini belum sampai ke bagian metodologi nih, yang banyak saya tanyain. Coba make sure kamu sebenarnya tujuannya apa. Simple way. Cara straightforward, kamu mau ngerjain apa sih? Simpulan besarnya untuk meneliti strategi komunikasi. Kenapa kamu perlu melakukan penelitian strategi komunikasi? Karena pembelian di TikTok Live sangat tinggi, Bu Novi, untuk persaingan belanja Kamu online. tidak pernah nunjukin data yang kamu sebut bahwa pembelian di TikTok Live sangat tinggi. Yang kamu sebut di sini
live streaming. Ini juga kamu nggak jelasin nih. Apa ini gambar ini? Apa artinya ini? Nggak kamu jelasin ini. Mana saya bilang suruh buka itu kamu? Revisi kamu. Kau nggak dibuka? Kita share nggak? Ya Bu Novi, sebentar. Di sini, oh sudah. Kamu naik dulu ke atas dulu. Ke atas, baca tujuan kamu. Saya nggak minta abstrak, baca yang latar belakang. Kemarin juga saya banyak mengkritisi soal latar belakang. Kamu baca, Kak Julia. Kamu kenapa scroll doang? Saya nyuruh kamu baca. Mana tujuannya? Ini bertujuan untuk memahami strategi komunikasi TikTok live streaming, Bu Novi. Sekarang kamu dulu ada ngambil kelas kuanti nggak sih? Kamu ambil kelas kuanti nggak? Ada pelajaran metode penelitian kuantitatif? Ada Bu Novi. Juli, ya saya nanya. Iya sudah Bu Novi. Mempengaruhi itu sama dengan ada korelasi apa tidak? Itu kuanti apa kuali kalimat itu? Kuantitatif Bu Novi. Berarti kamu boleh nggak menyebut kata mempengaruhi? Kalau kamu mau kuali, harusnya kamu ganti pakai apa itu? Kuali itu definisinya apa? Apa yang membedakan antara kuali dan kuanti? Julia, Dari tahu data-data apa enggak? dari data-data Apa? yang didapat Bu Novi. Tidak, cuman itu. Dari judul aja udah harus bisa terrefleksi kamu melakukan kuanti apa kuali. Kalau tujuan kamu ini kuanti. Karena kamu ada kalimat korelasi di sini, mempengaruhi. Bahwa karena strategi itu akan mempengaruhi minat beli komunikasi konsumen. Tapi kamu tidak melakukan kuanti kan? Atau kamu melakukan kuanti sekarang? Kamu pakai metode apa saya tanya? Kualitatif Bu Novi. Sekarang kalau mempengaruhi itu bisa nggak dipakai di kuali? Tidak bisa Bu Novi. Jadi apa kamu mesti gantinya? Coret itu. Ganti pakai apa? Analisis. Analisis. Coba baca dulu tulisan kamu sendiri, pahami gimana caranya. Kuali itu apa? Deskriptif kan, menggambarkan, menjelaskan. Berarti apa yang mesti kamu jelaskan dari tujuan kamu? Paham nggak, Julia? Ya, Apa paham yang Bu mesti Novi. kamu jelaskan dari tujuan ini?
untuk bisa menggambarkan bahwa metode yang kamu ambil metode quali bukan kuanti. Apa yang mesti kamu ganti di situ dalam mempengaruhi itu supaya kalimatnya jadi deskriptif? Kamu baca jurnal nggak? Baca paper nggak? Baca teori-teori nggak? Juli ya. Iya Bu Novi. Kamu pernah nggak perhatikan apa yang ditulis sama autor si penulis ketika dia melakukan penelitian kualitatif? Apa kalimat yang dia pakai? Efektivitas. Efektivitas. Ya itu bagian di depan, bukan ini kan kalimat sambung antara. Kalau kamu mengatakan mempengaruhi berarti ada dua variabel di sini. Terus TikTok siapa yang kamu teliti di sini? TikTok live streaming Les Katino. Terus mana Les Castino-nya? Kenapa nggak disebut? Yang ini Bu Novi. Nggak, saya masih ngomongin tujuan. Saya mau minta kamu benerin kalimat di kata tujuan kamu. Saya nggak nyuruh kamu ke tempat lain. Itu mesti diganti. Gantinya pakai apa kata kalimat ininya? Katanya. Coba kamu baca lagi tuh kalimatnya make sense nggak? Gimana kamu harusnya taruh Les Katino itu? Terus memahami bagaimana itu redundant apa enggak? Iya, redundant Bu Novi. Terus kamu mau pakai kata yang mana? Memahami bagaimana? Memahami saja Bu Novi. Ya. Lalu di mana kamu mau taruh Les Katino-nya? Udah ada memahami melalui lagi. Sekarang kamu baca kalimat kamu. Apa yang mesti kamu ganti kata mempengaruhi itu supaya menjadi kalimat deskriptif? Kamu catat ya, bikin kasih komen di situ. Kamu highlight itu tujuan. Kamu kasih komen on the side. Catat. Kamu highlight. Ya, kasih komen. Kasih catatan komen mana? Itu. Ke tempat pensil itu, klik kasih komentar ya. Ini komentarnya. Baca cara menulis kalimat deskriptif. Itu PR kamu ya. Mempengaruhi coret. Kamu tambahin itu, ganti kata mempengaruhi dengan kata deskriptif.
Coba kamu baca, bisa nggak kamu ganti sekarang? Baik Bu Novi. Apa yang masih kamu ganti? Ganti pakai apa? Mempelajari. Baca. Yang kamu highlight itu coba baca dari awal. Pakai logika kamu. Julia, baca. Penelitian ini bertujuan memahami strategi komunikasi Les Katino di TikTok live streaming Terus, ganti apa? Penelitian ini bertujuan memahami strategi komunikasi Les Katino TikTok live streaming untuk menganalisa minat beli konsumen dalam meningkatkan minat beli konsumen. Ganti. Itu kamu bold ya. Tiap kali kamu nulis, tiap kali kamu membuat pernyataan atau argumen, baca balik ke tujuan kamu. Oke, udah. Sudah Bu Novi. Saya mau baca terus ke bawah. Itu remove itunya. Enggak, slowly. Kamu disuruh slowly, kamu. Coba saya aja deh ah. Julia, tutup itu kamu share-nya. Saya aja yang share. Ya Bu Novi. Udah lihat? Sudah Bu Novi. Kelihatan? Ini abstrak, nanti saya nggak lihat belakangan ya. Ini yang benar C apa K? Katino pakai C Bu Novi. Jangan dirubah-rubah, konsisten. Ya siap Bu Novi. Sekarang ngomong latar belakang. Ketika kamu ngomong latar belakang, kamu perlu referensi nggak? Perlu Bu Novi. Terus mana? Dalam satu paragraf ini nggak ada satupun referensi yang kamu taruh. Mana referensinya? Kamu bicara bahwa penggunaan internet, media sosial mempengaruhi aktivitas manusia melalui inovasi baru. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong ini?
ini kan tulisan akademik ya. Jadi kamu harus selalu punya referensi. Enologi memiliki peranan krusial mendukung keberlangsungan bisnis di era modern. Ini siapa yang ngomong? Ya Bu Novi. TikTok Nanti adalah saya salah satu tambahkan. platform media yang berkembang pesat dan memiliki pengaruh besar dalam komunikasi digital. Ini siapa yang ngomong? Saya nggak perlu dengar bluffing-an kamu di tulisan kamu. Saya mau dengar sesuatu yang valid. Bukan komen kamu. Kamu komentar nanti di hasil analisa kamu. Di diskusi. Bukan di latar belakang. Di latar belakang semua harus ada data. Semua harus ada referensi. Terus kamu kenapa milih TikTok? Alasan pertama kan tadi kamu bilang. Berkembang pesat, pengaruhnya besar dalam komunikasi digital, dalam pemasaran kali masuk kamu. Iya Bu Novi. Dan satu lagi, kalau saya minta kamu untuk jelasin, bukan di reject ya, Julia. Ngerti nggak orang minta jelasin? Berarti kamu nggak jelas penjelasannya. Iya Bu Novi. TikTok live streaming di antara merek konsumen. TikTok live streaming dipandang sebagai saluran pemasaran yang efektif karena kemampuannya menyebar konten yang menghibur. Ini siapa yang ngomong? Mana referensinya? TikTok live streaming juga menawarkan kesempatan bagi brand mempresentasikan produk secara kreatif. Ini bikin jadi satu kalimat dengan reference. Escatino brand fashion yang menggunakan TikTok live streaming dalam memasarkan produknya. Punya data nggak kamu? Mana datanya? Ini udah berkali-kali saya nanya soalnya. Nggak ada data di kamu soalnya. Dengan memanfaatkan platform ini, Lescatino diharapkan dapat menjangkau lebih banyak audiens, khususnya generasi muda. Ini masih kamu teliti nulisnya, baca ulang sebelum kirim ke saya. Tingkat partisipasinya, ini data apa nih? Data book ini apa? Apa ini maksudnya? Itu website Bu Novi. Kasih narasumbernya. Kamu ngomong ini dapat dari mana? Kasih narasumbernya. Sumbernya dari mana? Iya Bu Novi. Ini juga balik lagi nih. C apakah sih? Menerapkan kombinasi dalam strategi streaming, Les menerapkan kombinasi strategi hard selling, soft selling. Ini siapa yang ngomong? Kata siapa? Kamu punya reference? Iya Bu Novi. Nanti saya cari. Pendekatan hard selling, kalau nggak ada, bikin kalimatnya lebih make sense. Terus apa maksud kamu
menginitiate hard selling and soft selling ini maksudnya apa? Tujuannya apa? Apa bagian dari strategi komunikasinya kah? Untuk pendahuluan saja Bu Novi, perkenalan Apa? untuk pendahuluan saja. Enggak. Kamu baca ulang ke atas, itu yang saya highlight ya. Ini latar belakang bukan? Kamu paham latar belakang nggak? Latar belakang masalah yang diomongin tuh apa? Ada masalah nggak di situ? Kamu sekarang ngomongin hard selling, soft selling, ini hubungannya apa sama latar belakang? Pakai logika kamu aja. Semua feedback saya itu sebenarnya kalau kamu analogiin, kamu seharusnya bisa memikirkan itu kenapa saya minta itu. Sekarang pertanyaan saya balik. Ini latar belakang. Hard selling, soft selling ini. Karena latar belakangnya kamu milih ini apa? Latar belakang kamu memilih Les Catino untuk dijadikan sumber penelitian kamu itu kenapa? Untuk meneliti pembelian yang ada di Les Catino, Bu Novi. Kenapa kamu perlu melihat itu? Karena yang sedang dicari untuk Gen Z adalah fashion wanita. Kamu ngomong udah kemana-mana ini. Tadi kamu balik lagi ke tujuan kamu. Baca tujuan kamu. Apa tujuan kamu tadi? Tujuan kamu apa? Saya nggak usah scroll ke bawah. Kamu ngomong tadi tujuannya apa? Meneliti strategi komunikasi dalam live streaming Les Catino melalui TikTok live Itu doang streaming. tadi kalimatnya. Apa? Untuk meneliti strategi komunikasi Les Catino di TikTok live streaming. Udah, itu doang kalimatnya tadi. Dalam meningkatkan minat beli. Berarti ada masalah nggak di situ? Apa masalahnya? Meningkatkan minat beli. Tadi kamu sebelumnya sempat bilang bahwa dia penjualannya paling tinggi di TikTok. Iya bukan? Tadi kamu sempat nyebut itu. Penjualan Les Catino paling tinggi di live streaming TikToknya. Benar nggak? Iya Bu Novi. Mana datanya? Jadi harusnya apa yang kamu tulis di sini? Ini saya coret ini. Nggak ada hubungannya sama latar belakang. Harusnya apa yang kamu tampilin di sini? Dalam live streaming, Les Catino apa? Baca. Julia. Iya Bu Novi. Baca. Dalam live streaming Les Catino berhasil meningkatkan penjualan tapi juga menciptakan hubungan emosional dengan pelanggan, menjadikan TikTok sebagai platform yang efektif untuk memperluas jangkauan, memperkuat brand
Saya mau kamu kasih datanya ini. Saya udah pernah minta ini, nggak pernah kamu kasih. Kamu berkali-kali 2 kali ketemu sama saya selalu bilang bahwa penjualan Les Katino melalui live streaming itu paling tinggi. Mana datanya? Kalau ini nggak ada, nggak akan bisa terusin. Paham? Ya Bu Novi. Kamu dapat info dari mana kalau penjualan dia paling tinggi di sini? Dari siapa? Dari siapa? Ya nanti saya cari Bu Novi. Saya tambahkan. Ini nggak ada data, nggak ada yang bisa dianalisa ya, nggak ada yang bisa diterusin di latar belakang kamu. Paham? Jadi Baik, Bu no Novi. excuse, kamu harus cari data itu. Ini referensinya ada di list kamu. Tulisan Fournier ini ada di list kamu. Ada Bu Novi. Sekarang ini kamu sudah bikin statement bahwa TikTok berhasil meningkatkan penjualan dan menciptakan hubungan emosional. Berarti ada berapa variabel yang kamu sebut di sini? Ada berapa variabel? 2 Bu Novi. Apa aja? Meningkatkan penjualan dan hubungan emosional. TikTok live streaming, mana sih ininya? Harusnya ada buat highlight mana ya? Ini. Nggak mau. Itu bukan Bu Novi yang gambar pensil. Oh iya. Satu lagi apa? Berarti paragraf selanjutnya kamu bicara teori tentang apa? Ini kamu udah bicara di sini kan, consumer brand relationship. Berarti related dengan yang mana? Julia, Dengan yang atas Bu Novi. kamu di sini apa? Dengan yang atas. Kamu apa sih yang di atas? Saya nanya. Sekarang kamu variabel ada beberapa? Untuk hubungan emosional dengan pelanggan Bu Novi. Oke, berarti ini hubungannya sama yang emosional, sama-sama orange. Sekarang mana yang peningkatan penjualan? Teori tentang terkait tambahin ya. Ya, siap Bu Novi.
Ini harusnya bilangnya komunikasi pemasaran. Berarti apalagi teori yang mesti kamu tambahin di sini? Ada 3 variabel di sini. Terus teori apa lagi? Teori komunikasi pemasaran. Ngerti kamu kalau nulis? Semua itu harus ada urutannya, ada strukturnya, paham? Iya, siap Bu Novi. Juli ya? Iya, siap. Lalu sekarang bicara urgensi. Ingat ya, semua kalimat komunikasi digital yang ada di dalam body text kamu ganti jadi komunikasi pemasaran digital, paham? Semua Ya, siap, Bu supaya Novi. semua align sama teori yang mau kamu pakai. Terus cek lagi, semua Katino nggak ada yang pakai K. Ya, siap Bu Novi. Ini sama, again. Ini mana referensinya? Kenapa kamu merasa bahwa sekarang gini, selama kamu nggak baca soal komunikasi pemasaran digital, tidak terbaca di sini teorinya, jangan kamu tahu-tahu jumping dengan teori AIDA. Apa hubungannya teori AIDA? Terus tahu-tahu kamu ngambil pengambilan keputusan lagi. Ini apa relevansinya? Kecuali kamu bisa menjelaskan bahwa ada relevansi AIDA dengan penelitian kamu. Sekarang kamu yang jelasin sebelum saya coret nih. Kenapa kamu tahu-tahu ada kalimat AIDA? Karena dengan teori AIDA dapat mempelajari. Emang mereka nyebutnya teori AIDA? Saya belum pernah dengar ngomong teori AIDA. Itu biasanya pendekatan. Dia bukan teori, dia model. Ini bukan teori, model. Paham nggak? Iya Bu Novi. Kamu cuma tinggal browsing. Apakah AIDA itu teori atau model komunikasi pemasaran? Dia disebut teori pemasaran, tapi bukan teori AIDA. Bisa bedain? Iya, Makanya Bu Novi. saya bilang teori yang kamu cari itu adalah teori komunikasi digital. Ini yang kamu bahas. Jangan kemana-mana. Tadi ini model, terus di sini teori. Gimana sih kamu? Ya kamu dari skripsi ini aja kan dia sendiri tidak bilang ini teori.
Makanya baca yang teliti, jangan cuma asal ceplak doang. Enggak. Saya cuma bisa bimbing kamu sejam ya. Ini udah tinggal 10 menit lagi. Nah, saya belum ngomongin metodologi kamu. Ini benerin. Kalau ternyata kamu masih perlu menggunakan model AIDA, bukan teori, gak apa-apa, tapi harus make sense, paham? Iya Bu Novi. Sekarang saya ke metodologi, saya nggak lihat yang lain lagi. Ini benerin dulu semuanya, baru kamu kirim lagi ke saya. Ini juga nih, apa ini kamu tampilin? Ini apa? Data pembelian konsumen Bu Novi. Data pembelian konsumen siapa? Kan bukan Katino di sini. Fashion. Saya minta kamu datanya ditaruh yang di atas tadi kan? Ini buat apa? Ini perlu nggak menurut kamu? Ya Bu Novi. Ya, saya nanya ini perlu apa enggak? Tidak Bu Novi. Coba kamu lebih teliti bacanya ya. Ini saya belum baca lagi, tapi kamu baca sendiri dulu, ulang lagi. Udah paham yang saya minta? Tadi ada berapa variabel teori yang masih kamu explore? Ada 3 Bu Novi. Masih kamu baca lagi? Apa aja? Komunikasi pemasaran, komunikasi digital, Komunikasi pemasaran apa? pemasaran digital, Terus? komunikasi digital, Kamu nggak inget ya tadi barusan ngomong apa? Udah saya highlight, masih nggak nempel. Penjualan. Apa teknik-teknik meningkatkan penjualan? Terus kamu korelasiin, integrasiin dengan komunikasi pemasaran digital tadi. Sama hubungan emosional dengan produk. Dan yang penting adalah, saya minta data apa? Julia? data Saya minta pembelian, data apa? data peningkatan Data yang pembelian. menunjukkan bahwa TikTok itu adalah platform yang paling efektif buat les Katino dari jumlah pembelian yang dia miliki. Ngerti? Ya Bu Novi. Sekarang yang saya concern adalah metode kamu. Udah dibenerin belum? Terakhir sudah Bu Novi. Nah, ini metode. Masih ada tuh tulisan kuantitatif di situ. Masih ada tulisan kuantitatifnya. Sudah saya ganti terakhir Bu Novi. Oke. Wawancara, kamu sempat bilang ada analisa konten. Apa? Sekarang kan saya mempertanyakan cara kamu ngambil data dengan menginterview user yang berinteraksi di live streaming itu caranya gimana? Pertanyaan interviewnya mana? Saya suruh kasih, kok belum dikasih? Ada di bawah Bu Novi. Di bagian wawancara.
respondennya caranya gimana? Melalui DM Berapa TikTok. responden kamu? Ada Saya kan 10 Bu bilang Novi. ada berapa responden? Berapa? Ada 10 Bu Novi melalui DM TikTok. Oke. Mana pertanyaan? Dan gimana kamu reach out mereka? Lewat DM. Terus gimana kamu ngasih pertanyaannya? Mana pertanyaannya? Tadi di atas Bu Novi. Ini bukan pertanyaan, ini diskusi. Mana pertanyaannya? Kamu bikin skrip pertanyaannya, draft pertanyaannya kayak apa? Ada berapa pertanyaannya? Ya, lalu jawabannya apa? Ya Bu Novi. Ini kamu pakai analisa apa? Apa analisa kamu? Mana analisa kamu nggak dijelasin? Apa analisa kamu? Menggunakan analisa konten dan analisa tematik Bu Novi. Analisa konten. Oke, berarti analisa konten itu diambil dari mana? Dari konten TikTok Live Katino. Mana? Udah ada belum? Yang tematik untuk yang mana? Kamu nyebut ada 2 analisa, satu analisa konten, satu analisa tematik. Analisa tematik dipakai untuk apa? Untuk strategi komunikasi Bu Novi. Ngawur. Untuk interview dengan responden itu pakai analisa tematik, Julia. Catat. Lalu baca, cari referensi. Di sini kamu nggak memberikan penjelasan. Mana analisanya? Mana? Kamu nggak nyebut? Baca. Ngerti? Ya. Baik Bu Novi. Analisa konten dan tematik beli referensi. Terus mana hasil analisa kontennya mana? Ini kamu ngomong teknik penyajian. Mana penjelasannya? Kamu menjelaskan hasil analisa data. Berarti kamu harus menjelaskan analisa yang kamu pakai nggak sih? Julia? Kalau kamu nyebut teknik penyajian hasil analisa data, berarti kamu mesti menyebut nggak analisa yang kamu pakai, terus gimana kamu analisisnya? Hah? Iya Bu Novi. Jelasin ini ya. Dengan referensi.
dan tampilkan transkrip kamu. Draft pertanyaan kamu untuk interview dengan responden. Kamu menghubungi dia by DM, lalu kamu bisa bicara langsung sama mereka atau typing di lewat DM. Melalui typing, Bu Novi. Tulis. Kamu data collectingnya ketika menginterview adalah melalui DM Instagram mereka yang dilakukan tidak secara verbal tapi dengan mengetik melalui message. Dijelasin, paham? Baik, Bu Novi. Draftnya saya mau lihat ya. Terus ini kamu lihat, kamu nggak punya ininya kan? Kontennya mana? Ini yang kamu sebut cuma tematik. Gimana cara kamu ngambil analisa konten? Pelajarin ya, baca teorinya. Ya, Bu Novi. Setelah kamu punya datanya, ya, baru saya bisa lihat gimana kamu bahasnya. Paham? Ya, Bu Novi. Selama itu nggak ada, saya anggap ini bullshit. Pembahasan kamu nggak valid. Ya, selama tidak ada bukti menunjukkan bahwa kamu collecting data, bahwa data konten yang kamu analisa itu sumbernya dari sini, ini yang kamu baca, apa yang kamu pahami, dan itu yang kamu diskusikan, itu tidak valid. Paham? Ya, Bu Novi. Berarti kamu baca lagi apa ini, penawaran. Jadi data konten yang kamu ambil ada beberapa sampel. Ada berapa sampel? Ada 3, Bu Novi. Promosi, penjelasan produk, dan interaksi host. Oke, kamu tampilin ini semua ya. Kamu bisa screenshot, bisa juga. Kamu pelajarin deh, kamu pakai pendekatannya kayak apa? Dari istilahnya dari live streamingnya kah? Karena kamu kan ngomongin live streamingnya, harusnya udah ada videonya. Dan kamu capture scene by scene. Paham? Ya, Bu Novi. Dan kamu baca lagi teorinya, seperti apa melakukan analisa konten. Ngerti? Ya, Bu Novi. Oke, ini anggap aja saya udah kasih feedback, saya ngarepin ini udah perbaikan ketika kamu kirim lagi ke saya. Jadi, udah tahu apa yang mesti kamu lakuin? Ya, Bu Novi. Oke. Saya rasa cukup. Ada pertanyaan yang nggak kamu paham? Kalau analisis menggunakan referensi, itu di bagian mana, Bu Novi, masuknya di daftar pustaka atau di metodologi sama teknik analisa aja. Di situ kamu sebutin referensi kamu pakai apa. Tadi kan ada subsectionnya. Ini semua yang saya highlight nih tadi. Ini ya, ini harusnya masuk di metode.
Ini harusnya kamu taruh di atas nih. Ini kamu benerin deh, kamu ada campur-campur di sini. Ya Bu Novi. Ini maksud kamu hasil nih apa nih? Kamu ngomongin hasil, datanya mana? Nggak ada hasil kalau nggak punya data. Kamu ngomongnya sama siapa? Ini juga tahu-tahu ada Aida lagi bersinggungan dengan kerangka teori ini. Kita belum agree ya soal ini, kamu pakai apa nggak. Baca dulu teori kamu. Ini tapi dirapiin dan buat jadi narasi. Ditulis dalam bentuk narasi, paham? Tidak pointer. Iya Bu Novi. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Jadi kalau teori bukan model ya Bu Novi? Kemarin Kamu tuh udah hidup di zaman canggih yang tinggal browsing. Kalau kamu punya pertanyaan, kamu bisa tanya sama internet. Gak perlu saya mengklarifikasi ke saya. Semua ada pertanyaan, ada jawabannya di situ. Apa yang nggak kamu paham, kamu ketik aja. Iya Bu Novi. Kemarin kamu juga pakai ChatGPT kan? Iya Bu Novi. Kamu bisa nanya sama dia. Saya bolehin kamu pakai ChatGPT bukan mengcopy paste apa yang dia jawab. Kamu interpretasi lagi, kamu analogiin lagi, kamu tulis pakai bahasa kamu. Bukan ngejiplak, ngerti? Iya Bu Novi. Jadi pertanyaan kamu tuh sebenarnya pertanyaan bisa dicari sendiri, nggak perlu tanya ke saya. Jadi be independent. Kamu itu kan skripsi itu sebenarnya bukan di coaching satu-satu begini. Nanya sesuatu yang lebih kompleks. Jangan pertanyaan yang tanya jawab gini yang bisa kamu cari sendiri di internet. Paham? Iya Bu Novi, paham. Ada lagi? Ya sudah Bu Novi. Oke, saya tunggu perbaikannya dan saya mau lihat semua datanya udah jelas ya, ditampilin di tulisan kamu. Oke? Ya Bu Novi. Kalau kamu udah saya lihat ada perbaikan dan semua relevan, kamu bisa siapin buat maju sidangnya. Tapi kalau itu data tidak ada, nggak akan saya kasih kamu maju. Dengar? Iya Bu Novi. Oke. Ya udah, good luck. Saya tunggu revisinya ya. Iya Bu Novi. Saya tutup ya. Bu Oke. Novi. Maaf, satu pertanyaan lagi. Kalau datanya apakah boleh dari website atau harus dari TikToknya? Kamu ngomongin websitenya, kamu ngomongin live streaming TikTok bukan? Ya Bu Novi. Di websitenya ada live streaming TikToknya nggak? Kamu lihat dulu, ini ketahuan kamu nggak pernah lihat baca datanya. Asal nyebut aja kamu tuh. Di websitenya ada nggak live streamingnya? Kalau ada, ambil nggak apa-apa. Intinya adalah saya cuman mau lihat semua yang kamu state di dalam tulisan kamu itu terdeskripsikan di dalam tulisan kamu. Kamu mau lihat live streaming TikToknya Les Cortino.
Ya itu yang saya mau lihat, udah. Mau kamu ambil sumber dari mana, mau dari YouTube, mau dari Instagramnya langsung atau TikToknya langsung atau dari websitenya, saya nggak masalah. Yang penting saya lihat live streamingnya, paham? Dan gimana kamu menganalisa kontennya dari 3 kategori yang kamu sebut tadi. Berarti berupa Oke? berarti berupa gambar ya Bu Novi? Ya kamu bisa capturing kan. Iya Bu Novi. Yang penting 3 kategori yang tadi kamu sebut. Terus kamu lihat juga jumlah like-nya berapa dan interaksinya seperti apa. Itu bisa kamu interpretasikan sebagai analisa konten. Apakah informasinya itu bisa menarik minat si subscribernya untuk membeli barang tersebut atau enggak, kan bisa dilihat dari situ. Dan kalau memang live streaming itu biasanya ada beberapa yang saya tahu mereka bisa langsung melihat jumlah pembelian pas saat live streaming, ya kan? Iya Bu Novi. Kalau itu ada datanya, kamu tampilin. Dan itu kan semuanya online. Ya kalau mamanya kamu bisa kasih, bisa reach out orang Les Ketinonya, mereka bisa kasih data, ya bagus, lebih bagus lagi. Cuman adalah kamu perlu punya data yang pertama awal banget. Dari mana kamu tahu bahwa live streaming TikTok Les Ketino itu adalah platform yang paling efektif dalam penjualan? Semua bicara berdasarkan data. Saya nggak mau cuma dengar kamu bilang, oh ini ada hasilnya. Hasil dari mana? Ngerti? Iya Bu Novi. Ya, so you figure it out. Oke? Sekarang saya tutup. Udah Ya, overtime makasih, Bu Novi. soalnya. Ya. Kasih. Ya. Yuk sama-sama. Nah. Udah. Udah 1 jam.